juga lihat disingkat dengan I garis miring O ya, I garis miring O. Nah, ini artinya adalah input output ya, input output. Atau seringkali juga kalau input disingkat dengan I garis miring P, atau output sering juga disering dengan I garis miring O garis miring P. Ya, kalau output O garis miring P, kalau input I garis miring P. Jadi kalian jangan bingung kalau di elektronik itu biasanya disingkat ini ya. Ini bukan 1-0 tapi input output. Oke, input pada komputer maksudnya adalah semua perangkat maupun semua masukan ya, bisa data maupun perangkat yang diterima oleh si komputer. Pada umumnya masukan pada komputer itu atau program kita bisa dapat dari keyboard ya, ataupun bisa dari mouse, atau juga bisa dari port USB, ataupun bisa juga dari sebuah file yang sudah ada di dalam hard disk menjadi inputan pada program kita, atau kita sebut dengan database gitu ya. Kita ngambil database, inputnya ya dari database-nya, dari apa namanya, tempat penampungan data, bisa menjadi input juga. Jadi input bisa dari dirinya sendiri juga ya, ataupun bisa juga dari lingkungan di luar dia menjadi inputan ke dalam ya. Sedangkan output ya, kalau pada komputer adalah semua perangkat ya, semua perangkat elektronik, hardware ataupun data ya, ataupun data yang diberikan oleh komputer ke luar dirinya, ke lingkungannya. Biasanya kalau pada umumnya yang kalian lakukan pada pemrograman, kalian memberikan output pada layar monitor ya. Outputnya ada pada layar monitor sehingga ada tulisannya kan, ada tampilan, ada yang kalian tulis ya. Kemudian kalau inputan berarti kalian masukkan kan, kalian ketik pakai keyboard, masukin ke dalam situ. Seperti apa namanya, tugas yang sudah kalian buat juga, nama NIM ya. Nama NIM itu merupakan output ya, tampilan ya, ditampilkan pada layar monitor. Tetapi juga bisa dari lewat serial port USB ya, itu juga bisa menjadi inputan, bisa berupa data ataupun yang lain ya, ataupun sebuah file yang kita simpan ke dalam hard disk. Jadi kita punya data, kita olah, kemudian kita outputkan ke dalam hard disk itu sendiri ya, dalam penyimpanan di dalam komputer sendiri, itu juga termasuk output juga ya. Atau bahkan kita cetak ke printer ya, printer yaitu di luar dari lingkungannya dia. Nah, itu kita sebut dengan output. Jadi input kalau disederhanakan berarti semua data dari luar yang masuk kepada dirinya. Kalau output, semua yang dalam dirinya dia keluarkan ke lingkungannya. Nah, itu sederhananya input dan output. Oke. Nah, di bahasa C yang paling sering kita pakai, kita gunakan ya, adalah sebuah header yang namanya stdio.h ya, stdio.h. Pasti kalian sudah sangat sering pakai ya. Nah, ini kita sebut dengan standar input output ya, singkatannya ini standar input output. Nah, dia ini mengolah banyak sekali fungsi standar untuk input dan output ya. stdio ini banyak sekali ya fungsi-fungsi untuk standar input output. Nah, pada umumnya input dan output kita bisa gunakan keyboard, tapi dan outputnya kita tampilkan pada layar. Tetapi juga input output ini bisa juga kita masukkan dari sebuah file atau kepada sebuah file. Jadi ada, kalau di bahasa C kita bisa melakukan dua hal ya. Kita di stdio.h ini dia bisa menampilkan ke layar atau mengeluarkan tulisan data ke dalam sebuah file di dalam hard disk, atau dia bisa menerima masukan dari keyboard maupun mouse, dan bisa juga menerima inputan daripada data yang sudah ada di dalam komputer kita, misalnya file yang sudah kita tulis gitu ya, itu juga bisa kita jadikan sebuah inputan. Nah, kalau fungsi dasarnya ya, kalau untuk standar input output biasa kalian pakai ini ya, scanf ya, kemudian tipe datanya apa, tipe data itu kita sudah pelajari juga kemarin ya, tipe datanya apa, kemudian nama variabelnya apa. Nah, ini cara untuk kita menggunakan masukan daripada sebuah keyboard ya. Berarti kita minta data masukan dari keyboard, di mana ada sebuah variabel penanda yaitu enter ya.
Enter itu menandakan bahwa akhir daripada inputan pada scanf. Ya. Fungsinya scanf ini sudah diatur di dalam stdio.h, jadi kita tinggal pakai saja. Nah, kalau kita langsung pakai scanf tanpa mendeklarasikan stdio dulu, ya, include, maka tidak bisa, ya, dia tidak akan mengenali. Sehingga perlu juga kita mendeklarasikan header stdio.h supaya fungsi scanf ini ada. Jadi fungsi scanf ini bukan ada di dalam bahasa C-nya, ya, bukan ada di dalam bahasa C-nya, tetapi dia ada di dalam header stdio.h. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada juga bisa yang sama fungsinya, ya, get string. Jadi kita memasukkan sebuah string diakhiri dengan enter, akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel string, ya. Ini kira-kira caranya, ya, cara memberikan masukan pada menggunakan keyboard, ya, pada program kita. Ataupun output, ya, output bisa kita pakai printf, ya, untuk menampilkan ke layar, ya. Kita bisa menggunakan sebuah variabel data yang kita tulis di sini, ya. Tipe datanya apa, kemudian nama variabelnya apa untuk menjadi masukan di sini bisa kita tulis. Jadi di sini walaupun di sini nilainya float, kalau di sini tipe datanya integer, dia akan berubah menjadi integer, ya. Itu harus kalian perhatikan. Kalaupun di sini nilainya sebuah karakter, tapi kalau di sini kita %i, maka dia akan menulis apa namanya %i-nya, ya. Karakter itu berapa %i-nya, ya. Dia akan tulis dalam integer. Jadi tipe datanya apa, variabelnya apa. Nah, sebaiknya harus sesuai, ataupun nanti kalau kedepannya kalian lebih expert lagi, sesuai kebutuhan, ya, sesuai kebutuhan bisa kalian tampilkan. Kemudian printf, ya, tulisan, apapun tulisannya juga bisa, tidak harus variabel. Jadi tulisan apapun bisa kita tulis di sini ditandai dengan buka kurung dan tutup kurung. Atau kita punya variabel namanya string, ya, kita bisa tampilkan juga dengan puts, ya, put string. Puts s, ya, puts. Nah, di dalamnya adalah sebuah variabel yang bertipe string, ya. Kalau di bahasa C sebenarnya tidak ada variabel string langsung, ya, tidak ada tipe data string langsung. Tetapi kita bisa pakai karakter apa namanya array, ya, array karakter. Jadi karakternya ada banyak. Nah, masing-masing karakter disusun sehingga menjadi sebuah string. Itu kalau di bahasa C, stringnya itu susunan daripada banyak karakter, ya, kalau kita mau lihat. Nah, selain daripada kita masukkan daripada keyboard dan tampilan pada layar, kita juga bisa inputnya dari file, ya, file di dalam komputer kita, ya. Biasanya kalau ini ya dalam ini, ya, .txt, ya, .txt. Kalau kita pakai notepad gitu, ya, notepad kita bisa isi di sini data-data yang kita pengen masukkan menjadi dirinya, ya. Misalkan nama kita, name kita, ya. Kita butuh apa namanya? Butuh data banyak, ya. Ada banyak mahasiswa, ya. Nah, kita bisa taruh di dalam file, kemudian itu menjadi masukan di dalam program kita. Ataupun kita bisa juga menulis di dalam sebuah file seperti ini. Nah, bahasa C juga menyediakan, yaitu untuk itu kita bisa pakai fprintf. Nanti mungkin di praktikum kalian akan belajar menggunakan ini, ya, masukan dari file dan output pada file. Kalau mungkin yang ini sudah sering kalian lakukan di praktikum. Oke, itu untuk standar input output, ya, stdio.h. Nah, ini cara pemakaiannya, contoh programnya, di mana kita harus pertama kali mendeklarasikan dulu, ya, mendeklarasikan include stdio.h. Ini artinya kita memasukkan file.h ke dalam program kita, ya, memasukkan file stdio.h ke dalam program kita, sehingga semua fungsi yang ada di dalam stdio.h bisa kita pakai. Kemudian ini biasa, ya, integer main atau void main juga boleh. Kemudian di sini ada karakter, ya, karakter namanya ch, ya, tipe datanya karakter. Nah, di sini kita membuat sebuah string, ya.
kita membuat sebuah string yaitu dengan array karakter. Sebenarnya ini adalah karakter, tapi jumlah karakternya ada 100, sehingga kita pakai bracket seperti ini ya, kurung bracket. Nah ini sebenarnya dia karakter, tetapi ada 100 karakter, sehingga kita bisa bilang susunan karakter itu dengan istilah string ya, string atau kata ya, kata atau kalimat juga bisa di dalam susunan itu ya. Jadi tetap tipe datanya hanya char saja. Seperti yang kemarin kita belajari ya, di bahasa C tidak ada tipe data string ya. Tidak ada tipe data string, yang ada tipe data char ya. Yang ada tipe data char. Tapi kita bisa menggunakan string pada bahasa C menggunakan susunan karakter-karakter. Nah, di sini kita melakukan ini ya, printf, di mana di sini kalau kita lihat tidak ada variabelnya ya. Berarti dia pakai sintaks yang seperti ini ya. Dia pakai sintaks yang ini. Printf tulisan. Nah, kemudian di sini ada scanf ya. Perhatikan di sini ada tipe ya, tipe daripada datanya, masukannya ya. Kemudian masukkan ke dalam sebuah variabel ch. Nah, ini ada dan, artinya merujuk kepada alamat si ch di isinya. Nah, sehingga nanti berarti dia menggunakan yang ini ya, scanf, tipe data, kemudian nama variabelnya ya. Nah, ini pakai dan di sini supaya artinya merujuk kepada alamat si ch. Nah, kemudian ada lagi printf enter character is, di sini dia pakai identifier ya. Dia pakai identifier. Ya, identifier. Yang mau di print apa? Yang mau saya print adalah sebuah karakter ya. Nah, karakternya apa? Kita tandai dengan koma di sini. Jadi setelah kurung tanda petik ya, petik-petik dikasih koma, kemudian karakter apa yang mau di print di dalam identifier di sini. Nah, karena identifiernya merupakan sebuah karakter ya, karena dia sebuah karakter, maka otomatis char ini akan dimasukkan dalam bentuk karakter ke dalam sini. Tapi kalau misalnya kita bikin di sini %i ya integer, maka otomatis karakter ini akan dikonversi dulu ke dalam integer, baru di print di sini dalam integer. Nah, jadi kalian harus perhatikan juga kebutuhannya apa di sini ya. Mau ditampilkan dalam karakter atau integer, harus diperhatikan. Kemudian dia tulis lagi ya, programnya enter any string up to 100 karakter. Ya, masukkan string maksimal 100 karakter. Ya. Kemudian di sini ada identifier %s ya, %s. Nah, %s ini memudahkan kita untuk identifier bahwa dia merupakan susunan daripada banyak karakter ya. Susunan daripada banyak karakter, identifiernya kita pakai %s atau string ya. Kita sebut juga string. Sehingga di sini bukan hanya satu karakter yang masuk, tetapi ada banyak karakter yang dimasukkan ke dalam si %s. Nanti tercatat di sini. Jadi ada di dalam memori ada blok ya, ada blok memori ya. Ada blok memori, ini ada sampai 100 biji ya. Ada 100 buah ya. 100 buah. Nah, ini dimasukkan masing-masing satu. Misalnya ini H, ini A, ini I, jadinya nanti high gitu ya. Sedangkan yang ini tetap masih kosong semua ya. Yang lain masih kosong. Nah, ini kemudian dia tampilkan printf enter string is. Nah, ini %s lagi di sini. Nah, identifiernya berarti dia merupakan susunan daripada banyak karakter ya. %s adalah susunan dari banyak karakter. Yang di print apa? Adalah si str yang tadi dimasukkan ke dalam dirinya program itu. Nah, sehingga kalau kita lihat dari inputnya, pertama yang dilakukan ini ya, yang dilakukan bentar ya. Yang dilakukan pertama ini dulu ya. Kalau kita lihat, yang pertama dia hanya ini aja ya. Dia hanya enter any character ya. Enter any character. Kemudian ada di sini
backslash n ya. Kemarin kita sudah belajar juga ya bahwa ini merupakan karakter enter ya. Ini karakter enter. Sehingga setelah ini dia melakukan enter di sini ya. Dia melakukan enter sehingga turun di bawah. Di bawahnya baru dia melakukan scanf ya, scanf %c. Nah, di sini maka kita ketik ya, kita ketik. Misalkan kita ketik huruf A, maka si A di-store ke dalam alamat si variabel ch, sehingga ch akan bernilai inputan dari kita punya karakter di sini, tapi cuma satu ya, cuma satu saja. Sehingga kalau kita tulis 2 AB gitu ya, yang tersimpan hanya huruf A saja, atau BC yang tersimpan hanya B saja, karena kita di sini pakai %c. Ya, dan di sini penampungannya juga cuma bisa satu karakter. Ya, CH di sini penampungannya cuma satu karakter. Sehingga ketika kita ketik A dan kita enter, maka akan muncul lagi enter character is %c ya, %c A yang muncul ya, huruf A yang muncul, bukan %c ya, tapi huruf A, karena di sini merupakan identifier aja ya, identifier bahwa ada sebuah variabel yang ingin kita tampilkan, kita outputkan, ada sebuah variabel yang ingin kita outputkan bertipe karakter. Variabelnya apa? Variabelnya adalah setelah angka setelah tanda koma ya, di dalam nilai daripada si printf. Nah, kemudian kita langsung dia print ini ya. Nah, setelah dia tampilkan ini, dia print ini juga. Enter any karakter up to 100 karakter. Nah, di sini ada identifier %s. Ya. Jadi kita bisa memasukkan banyak karakter, ya, banyak karakter ke dalam %s. Tapi tidak bisa lebih daripada kapasitas penampungannya. Karena di sini ada 100 karakter. Jadi dia maksimal bisa menampung hanya sampai 100 karakter. Tapi di tampilannya gimana? Kita bisa tulis sampai banyak ya. Misalnya kita tulis 200 karakter di sini bisa. Tapi pada saat kita enter, maka yang muncul nanti hanya 100 karakter saja karena penampungannya hanya 100. Ini dicontohkan masukannya tulisan HAI ya, hi. Maka ketika di enter akan muncul enter string is %s, di mana %s-nya berisi nilai daripada si string tadi. Maka enter string is hi karena hi yang dimasukkan ke sini. Sama ya, str. Nah, ini salah satu contoh input output yang paling sederhana pada bahasa C menggunakan printf dan scanf ya. Ada pertanyaan dulu untuk input output di stdio.h. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak. Oke, bisa resign supaya Bapak tahu namanya. Bisa resign. Oke, Dandi, silakan Dandi. Iya Pak, izin bertanya. Nama saya Dandi Wahyudin, NIM 2020 11197. Ya. Kan tadi kan masukin karakternya itu up to 100 ya Pak. Misalnya kan nama saya Dandi Wahyudin, karakternya cuma 14 doang. Dimasukin di yang tanda dalam kurungnya itu cuma 14, bisa atau nggak nanti gagal Pak programnya? Oke, pertanyaan yang baik. Pertanyaannya, bisa nggak ya kalau misalkan ada 100, jadi kita punya boxnya ada 100, tapi masukannya 14. Ya. Ini ada 100 sampai sana ya, ada sampai 100 biji ya. Ada 100. Bisa nggak nama Dandi ya? Pasti bisa ya, karena nanti di sini tulisannya ya. Berarti Dandi gitu kan? Dandi ya. Dandi apa? Ya, sampai ke sana sampai 14 karakter. Sisanya apa? Sisanya ya 0 ya. Sisanya 0, kosong ya. 0. Sisanya 0, kosong. Enggak ada isinya. Nah, ketika si identifier ya di sini dia kan print kan? Dia print. Apakah di print semuanya? Misalkan Dandi apa ya? Dandi apa terus sampai di sini 0 semua karakternya ya.
0, 0, 0, apakah di print semua? Tidak ya. Nah, di situ compiler bahasa C akan membaca kapan ada karakter 0 pada di sini ya. Kapan ada karakter nolnya di sini ya. Nah, karakter nolnya ada pada digit, kalau misalnya dan di 15 14 berarti digit 15 sudah 0. Oh, berarti di sini dia hanya print 14 karakter saja. Gitu ya. Caranya sih %s ini bekerja. Identifiernya bekerja. Jadi, walaupun kita tulis 100, ini akan deklarasi 0 semua, 0 ya. Nah, ketika kita isi di sini hanya 14 karakter, yang terisi di sini cuma 14 karakter juga, 14 kotak yang terisi di dalam memori kita. Yang lainnya diisi apa? Yang lainnya diisi dengan karakter 0, ya, kosong. Nah, si identifier akan membaca di sini. Dari karakter 0 sampai berapa dia kosong. Jadi sebenarnya di sini, kalau kita ada karakter 101-nya, karakter 101-nya itu adalah sebuah karakter 0. Artinya dia paling terakhir dan tidak bisa diisikan lagi ke dalam dirinya. Ya. Nah itu Dandi ya. Jadi jawabannya bisa. Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Input output. Jadi banyak sekali ya kalau kalian lihat di sini ya. Di sini ada banyak sekali sebenarnya ini ya. Fungsi ya. Nah, kita bisa lihat di library-nya ya. stdio isinya apa aja, fungsi apa saja yang bisa kita pakai di dalam stdio.h. Kalian bisa cari di internet, itu banyak sekali tutorialnya maupun contoh-contohnya ya. Jadi seperti ini ya fungsi-fungsinya. Kita bisa pakai apa di dalam header stdio.h. Ada printf, kalian sudah tahu ada scanf ya. Get karakter ya, get karakter juga bisa kita dapat, getc atau gets ya, mendapatkan sebuah masukan satu baris ya, sebuah string ya. Kemudian ada getchar, membaca karakter dari keyboard ya. Kemudian ada puts ya, ada putcher, ada clear ya. Kemudian ada file open, file close, ini untuk file tadi ya. Atau ini ya, membaca integer, menulis integer. Jadi banyak sekali ya di dalam apa namanya? Di dalam fungsi std.h sudah banyak sekali standar input output yang bisa kita pakai. Yaitu tapi ada dua saja ya input outputnya, yaitu untuk input output ke layar monitor dan input output ke dalam file. Nah, itu isi daripada stdio.h. Nah, kira-kira fungsinya yang bisa kita pakai ini ya. Ada beberapa yang bisa kita pakai. Nah, ini kadang ada dilengkapi juga dengan contoh-contohnya ya. Nah, ini isi daripada st.h ya, isi daripada st.h seperti ini ya. Jadi dia membuat apa namanya? Ada beberapa register yang dipakai gitu ya. Kemudian dia mendeklarasikan ya. Jadi di dalam st.h isinya ya ini ya. Banyak sekali file di dalamnya ya. Banyak sekali file di dalamnya yang bisa kita manfaatkan. Di dalam sini isinya fungsi-fungsi semua ya. Fungsi-fungsinya bisa langsung kita pakai seperti yang ini ya. Yang ini. Nah, ini bisa kalian nanti coba-coba ya. Apa sih apa namanya getchar? Apa bedanya getchar dengan getc ya? Walaupun sama ya. Read karakter ya, from file, tapi ini ya. Ini from keyboard ya. Nah, itu bedanya ya. Oke. Itu tentang sedikit standar input output pada bahasa C. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum kita lanjut. Oke, Asifa, silakan Asifa. Baik Pak, perkenalkan nama saya Asyifa Zahra Ariandini, NIM 2020 11 191. Pak, untuk yang
char itu kalau misalnya kan yang di contoh Bapak kan tadi char str kurung kotak 100. Nah, kalau misalnya nggak pakai str atau keterangan yang lain itu bisa nggak ya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, bisa ya. Oke, jawabannya bisa ya. Jadi bisa aja kita tambah lagi di sini ya. Ini nama variabel ya. Ini nama variabel ya. Bisa aja kita tambah di sini, ini koma ya. Ini koma aja bisa aja. Misalnya str 1 isinya 200, berarti ada 200 karakter di dalam. Ataupun misalnya kita tulis nama gitu ya. Karakter nama isinya mungkin 50 gitu ya. Ini bisa juga ya. Jadi ini sebuah nama karakter aja, nama variabel. str ini bukan keywords ya. str dengan ch di sini bukan keywords, tapi ini nama variabel ya. Ini nama variabel. Bisa kita ganti dengan yang lain. Kalau misalnya nggak ada variabelnya itu gimana, Pak? Tetap bisa atau bagaimana? Nggak ada variabelnya. Artinya di sini nggak ada, tapi kita pakai di sini. Atau gimana? Itu Pak, misalnya char terus langsung kurung kotak sama 100 tanpa variabel gitu Pak. Oh, itu nggak bisa. Harus tetap ada variabelnya. Harus tetap ada nama variabelnya. Baik Jadi Pak, terima kasih. seperti ini ya maksudnya ya. Char 100 ya. Iya Pak. Nah, ini nggak bisa karena dia ini merupakan cara mendeklarasikan ya. Jadi untuk mendeklarasikan sebuah array adalah sintaksnya ya. Sintaks itu aturan ya. Sintaks itu aturan tulisnya adalah ini ya. Tipe data spasi ya, spasi nama variabel ya. Nama variabel diikuti nama variabel diikuti dengan jumlah ya. Jumlah dalam integer ya. Jumlah dalam integer berapa digit ya. Berapa digit. Jadi ini sintaksnya. Tipe datanya apa, nama variabelnya apa, diikuti dengan kurung ya. Kurung jumlah variabel dalam jumlah data yang dibutuhkan dalam satuan integer. Jadi di sini tidak bisa juga 100,5 gitu, nggak boleh ya, nggak boleh desimal, harus integer. Ini cara penulisannya. Oke, pertanyaan yang baik. Ada lagi yang mau bertanya? Immanuela, silakan Immanuela. Baik Pak, perkenalkan nama saya Immanuela Fortuna Pardede, NIM 2020-11198. Saya ingin bertanya, kalau saya biasanya nggak buat jangkauan integernya Pak, bisa Pak? Nggak buat angka 100 gitu Pak? Atau itu kosong dalam kurungnya Pak gitu? Oke, boleh, nggak masalah ya. Jadi hanya ini aja ya, hanya integer ya. Bikinnya hanya ini ya, hanya integer A gitu ya, integer A titik koma gitu ya. Iya Pak, dan saya ingin bertanya Pak, untuk itu maksimalnya karakternya berapa ya Pak? Atau sesuai tipe data Pak? Maksimalnya Bapak belum pernah coba, tapi kita coba ya, pertanyaan yang menarik ya. Maksimal ya, maksimal. Iya Pak, soalnya saya coba kemarin nggak sesuai. Maksimal array dalam C ya. Kayaknya sih kalau menurut Bapak tidak pernah ya. Tidak pernah. Nanti ada apa namanya materi sendiri untuk larik ya. Sebenarnya ini adalah sebuah larik ya. Larik atau array. Nanti kita ada materi sendiri dia.
Nah, tetapi di sini karena seringkali kalian menggunakan string, sehingga sebenarnya dikenalkan bahwa ini adalah sebuah string, bukan larik ya. Tapi sebenarnya ini adalah larik ya. Ini adalah susunan lah. Array itu susunan, larik ya, susunan daripada beberapa data. Ya. Ini batas pertama harusnya tidak pernah tercapai. Jadi tak hingga ya, tergantung daripada alokasi memori kita. Bapak tidak pernah coba batasannya, tapi kalau kita lihat di forum tuh tidak ada batasannya untuk larik pertama. Jadi ada nanti kita belajar larik 2 dimensi, larik 3 dimensi. Kalau ini larik 1 dimensi, nanti ada lagi larik 2 dimensi, di mana apa namanya? Di sini bisa kita bikin lagi kotak lagi ya, kotak 2 kali ya. Kotak 2 kali, ini misalnya 10, ada lagi array 3 dimensi, larik 3 dimensi bisa juga ya kita bikin ya, atau 4 dimensi ya, tapi untuk batasannya nggak ada. Untuk batasannya ini nggak ada, ini tergantung daripada alokasi memori kita. Jadi ya bisa 1 juta ya, bisa kita bikin aja 1 juta gitu ya, nggak masalah di sini ya, nggak masalah, batasannya nggak ada. Nah, tetapi yang membedakan di sini kalian perhatikan ya, ini karakter ya, karakter ini juga karakter. Nah, karakter itu isinya cuma hanya 1 ya, isinya hanya kalau D ya, dan dia cuma D aja, ini nggak ada ya, nggak ada dia. Nah, bedanya kalau kita mau panjang ya, apakah kita bikin banyak karakter gitu ya, apakah kita perlu bikin karakter 1 gitu ya, misalkan karakter 1, karakter 2 ya, karakter 3, karakter 4 ya. Nah, terus kita isi C1 sama dengan D ya, C2 sama dengan A gitu ya, misalnya mau tulis dan D, C3 sama dengan N, kan panjang banget kan kalau kita mau tulis huruf dan mau tulis dan dia aja. Nah, makanya kita menggunakan array di sini ya. Sehingga di sini merupakan karakter tetapi banyak karakter ya, banyak karakter. Nah, kalau kita tanpa ini STR hanya bisa huruf D aja gitu ya. Kalau kita tidak cantumkan kotak di sini, dia hanya bisa menyimpan 1 karakter. Nah, tapi kita pengen dia menyimpan banyak karakter, sehingga kita pakai array di sini. Nah, kalau karakter ditambahkan dengan sebuah array, kita sebut ini dengan string. Nah, gitu. Dapat ya maksudnya, atau ada bingung? Iya, paham Pak. Berarti seharusnya itu Pak tidak terjangkau ya Pak, atau tak hingga? Ya, tidak terjangkau, tak hingga. Tergantung dari space di komputer kita. Kita bikin space-nya 1 triliun, tiba-tiba dia bikin slot memori 1 triliun di dalam kita punya ini, bisa jadi hang kan? Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak, saya mau nanya lagi dong, Pak. Oke, Rizky silakan. Ya, Rizky silakan. Iya Pak, perkenalkan nama saya Endisi Ramadan Wijaya dengan NIM 2020-111-195. Oke. Begini Pak, kan tiap tipe data itu memiliki penyimpanan yang digunakan ya Pak. Nah, caranya kita mengetahui dalam suatu program bahwa penyimpanan yang termakan itu bagaimana ya Pak? Cara cepatnya begitu Pak. Kan kalau kita analisa satu-satu dari tipe datanya lumayan memakan cukup waktu yang lama ya Pak. Oke, pertanyaan yang baik ya. Bagaimana caranya kita tahu ya? Bagaimana caranya kita tahu
kita punya apa namanya variabel itu berapa ya, berapa misalnya str ya, str 100 ya, str 100 ini berapa byte yang termakan kalau kita bikin str 100 gitu ya. Kalau kita bikin str 100 di sini ada berapa byte yang termakan kira-kira. Nah, sesuai dengan materi kemarin ya. Kalau misalkan ya kita kalau matematika sederhananya ya, karakter itu kemarin berapa bit? 4 ya. 4 apa 2? 4 ya. 4 bit ya. Satu karakter itu ada 4 bit. Ya, kalau misalnya kita bikin ada 100 ya. Di sini 100, berarti ini sudah 400 bit ya. 400 bit di sini. Bentar, Bapak. Jadi ini. Char si many byte ya. 2 byte ya. 1 byte ya, 8 bit ya. 1 byte 8 bit. 1 byte 8 bit. Berarti kalau misalnya kita bikin di sini apa namanya? Kalau misalnya kita bikin di sini 100, berarti ini sudah ada 100 byte termakan di memori kita. Gitu ya. Untuk mengetahuinya. Tapi kalau secara program Bapak belum pernah tahu ya. Tapi di sini nanti akan apa namanya kentara dari besarnya aplikasi kita. Besarnya .exe-nya ya. Nanti akan kelihatan di sini. Semakin banyak kita bikin ini, maka .exe-nya juga akan makin besar. Karena dia akan memberikan beberapa slot memori pada kita punya data yang dipakai. Gitu. Untuk mengetahuinya secara program di developer maksudnya ya? Iya Pak, begitu Pak. Kan misalnya kita seperti download aplikasi Pak, nah kapasitasnya kan ada 100 MB, 200 MB. Nah, mengetahui seperti itunya gimana ya Pak secara mudah? Untuk spesifik itu sepertinya ada caranya, tapi Bapak belum pernah coba. Ada caranya, tapi Bapak belum pernah coba. Tapi kalau misalkan kita dari hitung-hitungan, kita bisa lihat apa namanya tipe datanya apa. Ya. Kita mau bikin berapa array dia, baru kita kalikan itu bisa kita tahu bahwa karakter itu besarnya adalah sekian byte. Gitu. Kalau di programnya Bapak belum pernah coba, nanti bisa Bapak coba carikan caranya. Oh baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama. Tapi semakin besar kita bikin penampungan, otomatis maka pastinya hasil compilernya kita makin besar juga. Jadi kita harus menyesuaikan, karena kita belajar memprogram itu harus juga efisien kan kemarin, tidak boleh terlalu besar, harus sesuai dengan fungsinya. Oke, pertanyaan yang baik. Ada lagi yang mau ditanyakan sekitar standar input output? Oke, cukup jelas ya. Kalau begitu kita lanjut ya. Nah, ini contoh kita printf, tapi sebuah bilangan desimal ya. Ini contoh-contohnya aja. Misalkan ini integer ya, integer A sama dengan 2, B sama dengan 10, C sama dengan 50. Ada float, F sama dengan 1,05, G sama dengan 25,5, H sama dengan min 0,1. Nah, ketika kita print ya, ketika print decimal value without tab, jadi kita langsung aja persen D, ABC. Nah, ini decimal value with tab, kita pakai ini ya, karakter tab ya, backslash tab, backslash T ya. Ini karakter tab, backslash T. Jadi spasi, backslash T, baru kita print. Spasi, backslash T, baru kita print. ABC ya, ABC. Nah, itu akan tampil seperti apa ya. Kemudian ada juga menggunakan satu line ya.
Ini juga pakai persen T, nggak pakai spasi, langsung persen F, float ya. Floatnya apa? Berarti yang ini adalah yang F ya. Persen F yang kedua berarti dia adalah yang G. Persen F yang ketiga dia adalah yang A. Sama juga dengan ini. Persen D pertama adalah yang A. Persen D yang kedua adalah si B. Persen D ketiga adalah si C. Urutannya gitu ya caranya. Nah, itu untuk tab. Kemudian ada juga karakter enter ya. Karakter enter dan dia tambahkan karakter spasi. Jadi enter baru spasi tab ya. Enter tab, enter tab. Kemudian ada juga mencontohkan memprint sebuah persen ya. Membuat karakter persen, memprint karakter persen. Nah, dia pakai persennya 2 kali, persen-persen ya. Persen-persen. Ini nanti tampilannya hanya persen saja. Tampilannya hanya persen aja. Jadi persen F di sini merujuk ke sini, persen F 2 kali akan menampilkan persen aja. Kemudian ini juga mencontohkan result ya. Bagaimana jika persen F dibagi ya, sebuah bilangan, ini tampilan ya, tampilan berarti persen F yang ini merujuk kepada si G ya. Kemudian persen F yang kedua merujuk pada si F. Nah, kemudian ada persen F yang ketiga. Nah, di dalam fungsi printf kita juga bisa melakukan operasi aritmatika, yaitu G dibagi F. G dibagi F. Bisa juga kita melakukan operasi matematika. Bukan hanya menampilkan satu variabel, tapi juga kita bisa menampilkan sebuah operasi matematika. Nah, ini masing-masing, untuk masing-masing ini ditampilkan, dibedakan dengan koma ya, dibedakan dengan koma. Nah, sehingga kalau kita lihat hasilnya, yang pertama tanpa tab ya, berarti yang ini persen D spasi persen D spasi persen D akan hanya 2, 10, 50. Dengan yang kedua kalau kita pakai backslash T akan pakai tab ya. Dia pakai tab, kemudian dia ketik, tab, ketik, tab, ketik. Nah, kalau yang ini ya, kalau yang ini satu baris dia hanya pakai tab aja, maka dia tab sekali dia print. Nah, di F ya, di float persen F, walaupun kita isinya hanya 2 angka di belakang koma ya, walaupun kita isi 2 angka di belakang koma, kalau kita hanya persen F aja, dia akan menampilkan paling tidak 6 angka di belakang koma. Walaupun kita hanya isikan tadi 2 angka di belakang koma, tapi dia akan tetap memberikan 6 angka di belakang koma. Itu untuk persen F, float. Nanti ada aturannya, kita akan belajar di belakang. Bagaimana kalau kita hanya pengen 3 angka di belakang koma atau 4 angka di belakang koma, bisa juga kita atur ya, kita setting. T, walaupun ini 1 angka di belakang koma, tetap dia akan print 6 angka di belakang koma. Karena dia hanya persen F. Nah, sedangkan minus gimana kalau minus? Ya? Minus sama juga ya. Minus sama juga. Dia akan tulis minus, kemudian 6 angka di belakang koma. Ini kita pakai backslash n ya, kita pakai backslash n untuk enter, sehingga dia akan enter tab ya, enter tab, baru dia tulis. Semuanya juga 6 angka di belakang koma. Nah, ini yang tadi Bapak bilang, cara kita membuat karakter spesial ya. Karena persen itu karakter spesial sebenarnya ya. Persen itu karakter spesial, bahwa ketika persen dia akan baca berikutnya apa tipenya gitu ya. Nah, persen itu karakter spesial sehingga tidak bisa kita print aja persen gitu ya. Kita nggak bisa. Nah, kita butuh bantuan karakter spesial tadi untuk memprint dia. Sehingga untuk memprint angka karakter persen di sini kita pakai karakter spesial yaitu persen ya. Jadi ini karakter spesialnya, ini adalah yang mau di print. Ada persennya 2 kali, tapi yang tampil hanya sekali. Nah, kemudian di sini ya, the result ya, the result of persen F yang pertama
dibagi dengan persen F yang kedua, ini per ya. Per itu bisa kalau garis miring ini bisa kita pakai, kecuali backslash itu nggak bisa kita pakai. Jadi kalau mau kita print backslash harus kita pakai persen backslash. Persen backslash. Dan ini ya. Angka ketiga ya. G dibagi F ya, langsung. G dibagi F nilainya langsung dicantumkan di sini. Dia tetap 6 angka di belakang koma. Jadi G dibagi F, angkanya langsung di sini. Nah, ini kita juga bisa langsung melakukan operasi aritmatika di dalam sebuah fungsi print ya, print F. Nah, itu contoh memprint integer banyak dan memprint desimal secara banyak. Oke. Nah, untuk kita bisa menampilkan hanya beberapa digit yang kita mau, misalnya 1 angka belakang koma, 2 angka di belakang koma. Nah, kita butuh bantuan conversion specifier. Conversion specifier mendefinisikan data yang dituliskan pada output. Jadi di sini ini juga sebenarnya conversion identifier ya. Ini namanya conversion identifier ya. Ini namanya conversion identifier. Nah, ini juga ada aturannya ketika kita mau tampilkan. Tapi karena ini default ya, jadi dia akan membaca secara default aja. Nah, kalau persen F sendiri juga banyak ya, ada aturannya juga yang kita bisa pakai conversion identifier. Kalau kita hanya pakai ini, itu defaultnya aja yang dia print. Defaultnya yaitu 6 angka di belakang koma. Ya. Untuk menuliskan variabel pada fungsi printf diperlukan penulisan karakter persen. Ya. Persen dimulai, kemudian baru diikuti dengan tipe datanya, diikuti dengan conversion specifier-nya. Nah, ada sintaks tambahan ya, di mana bisa kita tambah positif atau negatif, ya. Kemudian jumlah minimum karakter, ya. Titik angka, ya, titik angka, baru tipe datanya. Ya. Di mana plus itu untuk menampilkan bilangan tersebut bernilai positif atau negatif. Kemudian negatif itu untuk menampilkan berapa jumlah backspace yang ingin kita print, ya. Jumlah yang lebih kecil daripada angka yang dimasukkan disusul dengan angka yang akan menampilkan desimal dengan jumlah angka di belakang koma. Jadi berapa blank space dulu yang mau kita print ya. Jadi kalau di sini untuk menampilkan bilangan tersebut positif atau negatif, kemudian bisa juga ini ya, negatif, kemudian jumlah minimum karakternya ya. Jumlah minimum karakternya yang mau kita print, backspace yang mau kita print sebelum angka lain kita print, ya. Sebelum angka yang di dalam persen ini kita print. Atau bisa juga ini ya, titik angka ya, persen titik angka. Nah ini berapa banyak ya, berapa banyak float angka, berapa banyak angka di belakang koma ya, berapa banyak angka di belakang koma. Sedangkan kalau kita langsung persen tipe data, ya berarti dia default ya. Berarti dia default. Persen tipe data berarti dia default. Bisa kita pakai persen plus tipe data, atau bisa persen minus jumlah karakter, atau juga bisa persen titik berapa tipe datanya. Nah, kita coba langsung ke sini ya. Nah, contohnya kita punya tipe data float, namanya jumlah. Kita kasih ini ya, kita kasih 100,545. Nah, di sini kita printf persen negatif 10 ya. Negatif 10. Berarti dia masuk yang sini ya. Jumlah karakter ya, jumlah minimum karakternya berapa ya, yang kita print. Kemudian ada titik 2 di sini. Ada titik angka ya. Nah, titik angka di sini adalah jumlah berapa angka di belakang koma yang mau kita print. Nah, baru diikuti dengan tipe datanya. Ya. Jadi ini, semua ini, ya, persen min 10 2F, semuanya merujuk ke sebuah variabel jumlah yang adalah isinya ini. Nah, sehingga
conversion identifier kalau kita print semua, hasilnya adalah ini ya. Berapa angka di belakang koma yang mau kita print? 2 ya. Sehingga hanya 2 angka di belakang koma. Nah, negatif 10, berapa minimum karakter yang mau kita print? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 karakter. Ada 10 karakter yang minimum kita print. Baru dilanjutkan dengan kita mau print apa lagi di sini. Jadi dia akan print minimumnya dulu untuk jaraknya gitu ya. Untuk jaraknya kita bisa pakai negatif 10 gitu. Tapi kalau kita mau apa namanya, dia ini bilangan positif atau negatif, kita bisa pakai persen plus gitu ya. Plus negatif 10,2F. Nanti di sini kalau dia bilangan negatif akan muncul angka negatif di sini. Nah, itulah caranya kita menggunakan conversion identifier ya. Jadi ada beberapa komponen plus ya. Plus itu untuk bilangannya negatif atau positif, kemudian negatif jumlah karakter untuk berapa minimal jumlah karakter yang di print, kemudian titik angka itu untuk berapa angka di belakang koma kalau ini ya tipe data float, kemudian baru disusul dengan tipe datanya itu sendiri. Itu untuk conversion identifier specifier ya. Nah, ini ada integer untuk persen D atau juga kita bisa persen I ya. Persen I atau persen D, desimal persen F, pangkat persen E, precision berarti panjang ya, long float, karakter persen C, string persen S, unsigned integer persen U, long integer persen LD, ini juga kemarin sudah kita bahas ya. Long integer persen LU, unsigned hexa persen X, octal persen O. Nah, itu untuk conversion specifier. Ini harus kalian perhatikan supaya kalian bisa menampilkan ke layar dengan sesuai dengan kebutuhan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Conversion specifier. Oke, cukup jelas conversion specifier. Oke, Rizky silakan. Rizky Ramadan. Saya Pak. Ya, iya Pak. Tadi Pak mengenai yang tadi itu kan di print F-nya itu persen min 10.2F ya Pak. Nah, berarti yang bisa di print itu 10 karakter. Berarti misalnya kita itu mau masukkan angka misalnya 1 juta atau 1 miliar itu tetap bakal masuk, cuman angka di belakang komanya tetap 2 begitu ya Pak. Kenapa? Yang terakhir nggak jelas. Kenapa? Kalau 10 juta? Ya misalnya kita masukkan angka itu 10 juta atau 1 miliar. Nah, angka di belakang komanya itu tetap ngikut 2 begitu Pak. Ya, kalau misalkan kita masukkan ini ya, misalkan kayak tadi, ini misalkan float jumlah adalah 1 juta gitu ya. Gitu ya? Iya Pak, betul Pak. Nah, ini kan sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7. Nah, kalau misalnya kita titik 2F, dia akan tetap di sini printnya 1 juta gitu ya. 1 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0,00. Komanya di situ titik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dia akan print di sini. Ini pas 10 karakter. Nah, karakter berikutnya akan di print di sampingnya. Baru dia mulai print lagi yang lain. Nah, kalau misalkan lagi, misalkan ini 1 miliar gitu ya. 1 miliar, 0,5 gitu ya. 1 miliar, 0,5. Nah, ini kan lebih dari 10 nih kan. Bagaimana printnya di sini? Ya tetap dia akan print yang ini ya. Karena ini adalah jumlah minimum. Minimum karakter yang akan di print. Sedangkan kalau misalnya dia lebih daripada ini, maka dia akan print semuanya. Sehingga yang muncul di sini adalah
1 juta, 1 miliar ya. 1 miliar koma ya. Komanya itu titik 50 ya. Yang terjadi 50. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Tapi dia akan lanjut di sini. Lanjut karakter berikutnya di sini. Karena ini adalah jumlah minimal karakter yang di print. Sehingga kalau minimal karakternya nggak sampai segini, dia akan print dengan blank space. Gitu. Gitu ya. Oh, jadi itu tuh jumlah minimal ya Pak, bukan? Nah, jumlah minimal karakter. Baik Pak. Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan nanti kalian coba-coba ya. Pakai conversion identifier di praktikum maupun kalian coba-coba di sendiri ya di rumah supaya lebih paham tentang conversion identifier. Specifier. Nah, kenapa namanya conversion specifier ya? Kenapa namanya conversion specifier? Karena di sini ya, walaupun di sini tipe datanya float ya, kalau kita printf dia merupakan sebuah integer gitu ya, koma jumlah, maka di sini yang terprint bukanlah 100,545, tetapi yang keluar adalah 100 aja, yaitu integernya aja yang keluar, floatnya nggak keluar. Makanya namanya conversion ya, conversion. Bisa kita convert ya, bisa kita convert menjadi data yang kita inginkan. Ataupun di sini sebuah integer gitu ya. Sebuah integer A sama dengan 10 ya. Kalau misalkan kita print f-nya float ya, persen %f ya, persen 3f gitu ya, persen 3f kita printnya, maka dia akan menjadi 10,000. Jadi tergantung di sininya apa gitu ya. Conversion identifier-nya apa? Bukan tipe datanya. Bukan tipe datanya. Tapi conversion identifier-nya apa? Gitu ya. Conversion specifier-nya apa? Ini yang perlu ini yang akan diperhatikan oleh si program, bukan hanya tipe datanya. Oke, cukup jelas untuk conversion specifier? Jelas Pak. Oke, silakan Rizky mau tanya lagi. Maaf Pak, kepencet Pak. Pencet, oke. Nah, ini ada header ya. Header ini beberapa fungsi ya. Beberapa fungsi yang akan Bapak kenalkan ya. Jadi di bahasa C juga ada header. Kalian juga sering sudah pakai. Header itu dalam ekstensi .h. Nah, dia berisikan deklarasi fungsi di dalam bahasa C ya. Dan definisi makro yang digunakan bersama antar beberapa source file. Ada dua tipe header, yaitu header yang ditulis oleh programmer dan header yang menjadi bawaan compiler. Jadi kalau misalnya kalian punya fungsi sendiri, nanti kita akan belajar tentang function ya. Kalau kalian ada function sendiri, bisa kalian tuliskan headernya sendiri. Kalian bikin header sendiri dalam file .h, bisa nanti kalian include header kalian sendiri. Jadi extension .h ini dibuat juga oleh banyak orang ya, dibuat juga oleh orang, bukan hanya oleh C sendiri. Jadi kalau kalian ada di source di internet ada .h bisa kalian pakai, itu bisa langsung dipakai gitu ya, bisa langsung dipakai. Jadi banyak juga .h selain yang ada di kalian sudah install di internet, juga banyak .h lain yang diciptakan oleh orang-orang programmer lain yang bisa juga digunakan. Ataupun misalnya kalian ada fungsi sendiri mau kalian masukkan, itu juga bisa. Masukkan sebuah header dalam sebuah script kerja sama dengan kita menyalin isi header ke dalam script kerja. Jadi semakin banyak kita punya .h yang kita masukkan, maka
file kita akan semakin besar juga. Ya. Artinya ya aplikasinya makin besar. Jadi kita harus masukkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita. Tidak perlu kita selalu masukkan studio.h, met.h, kunio.h. Tidak perlu kita masukkan kalau tidak terpakai di aplikasi kita. Nah, untuk header, sintaksnya adalah kita pakai include. Kemudian di sini ada bracket tajam ya. Bracket tajam yang isinya adalah nama file.h. Nah, contohnya yang sering kita pakai include bracket tajam stdio.h. Ada beberapa contoh yang tadi stdio.h sudah ya. Ada beberapa contoh header lain yaitu ada string.h ya. Kalian bisa pakai juga. Yang ini Bapak kasih yang sering-sering aja ya, sering-sering dipakai. String.h, ini strchat ya, fungsi strchat bisa kita pakai untuk menggabungkan dua buah string ya. Misalnya aku ya, aku itu adalah ya. Aku itu adalah T gitu ya, aku itu T, kamu itu S ya. Maka kalau kita bikin strchat S, T, yang terjadi adalah consonant T to the end of S ya. Jadi yang terjadi adalah string baru S itu akan berubah menjadi kamu, aku ya. Nah, ini untuk menggabungkan dua buah string ya. Dua buah string kita bisa pakai strchat atau strnchat di mana kita menggabungkan karakter daripada n karakter di T pada n of S. Jadi misalnya n-nya ini adalah 1 gitu ya. Berarti nanti jadi kamuku gitu ya. Kamuku ya. Karena ini 0, ini 1, ini 2. Bukan. Ini bukan ini. Kalau ini 2 ya, ini harus 2. Kalau ini 2, ini 1, ini 2, ini 3 ya. Ini bukan array ya. Kalau array itu mulainya dari 0, tapi kalau ini mulainya dari sini. Sehingga kalau kita bikin strnchat st, 2 ya, maka yang terjadi adalah kamuku ya, A-nya nggak masuk. Karena dia baca mulai dari karakter kedua. Atau strcmp ini seringkali kita pakai ya untuk membandingkan dua buah string ya, dua buah string. Kita bisa pakai string compare. Jadi kalau misalnya kalian nanti biasa kan if ya A sama dengan B gitu kan. Nah kalau A dan B-nya string nggak akan bisa kalian pakai. Jadi kalian harus pakai if strcmp A, B ya. Nah ini baru bisa ya, karena ini untuk integer atau tipe data lain ya atau karakter. Tapi kalau untuk ini membandingkan dua buah string kita pakai strcmp. Atau kalau kita membandingkan apakah karakter yang angka keberapa gitu ya, angka ketiga atau angka keberapa sama, kita pakai strncmp. Nah ini untuk copy karakter T kita masukkan ke dalam S. strncopy untuk mengcopy karakter N ke karakter T, N ke karakter NS. Nah strlen juga sering kita pakai ya untuk mengetahui berapa panjang daripada karakter. Misalkan tadi kan apa namanya Dandi gitu ya, Dandi ini berapa karakter ya, kita mau tahu Dandi ini berapa karakter, kita pakai aja strlen S, maka akan muncul 5 di sini ya, kembalian nilainya adalah 5 karena Dandi ada 5 karakter. Lengthnya ya st.bar ya, mengembalikan pointer pada first ya, karakter pertama. strn rcar mengembalikan pointer pada karakter yang terakhir. Nah, selain daripada string.h ada juga ctype.h ya, karakter type.h. Nah, ini kita untuk mengecek apakah karakter itu adalah sebuah bilangan alfabet ya. Dia akan kembalikan nilai 1 ya, nilai benar jika dia adalah alfabet ya. Tapi akan 0 jika dia bukan alfabet. Misalkan dia adalah sebuah angka, maka akan kembaliannya 0.
Ini sama juga, apakah dia uppercase? Ya. Benar jika uppercase, 0 jika salah. Apakah dia lowercase? Ya. Apakah dia adalah sebuah angka, ya, digit, ya? Apakah dia bukan, ya, bukan sebuah alfanumerik, ya? Kebalikan daripada ini, ya. Apakah dia sebuah blank space, ya? Apakah dia sebuah blank space? Apakah dia karakter tab atau enter, ya? Kemudian untuk merubah karakter juga, ya, dari huruf kecil huruf besar atau huruf besar ke huruf kecil, ya, bisa juga kita pakai fungsi-fungsi yang ada di ctype.h. Kemudian ada juga math.h, ya. Math.h ini kita ada fungsi sinus, ya. Sin x, ya. X-nya dalam radian, ya. Bukan dalam derajat, ya. Dalam radian. 1 radian berapa derajat? Ada yang tahu? Berapa? 180, Pak. 180, benar, ya. 1 radian sama dengan 180 derajat. Ini jadi masukannya di sini dalam radian, ya. Atau kosinus juga bisa, kita mau tahu nilainya kosinus dari berapa radian, ya. Arkus tangan, eksponensial, logaritma, ya. Logaritma basis 10, pangkat, ya. Akar atau nilai absolut. Nah, kita bisa pakai fungsi math.h. Oke, itu sedikit materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Tentang input output, conversion identifier, kemudian ada juga header, ya. Ada yang mau ditanyakan materi hari ini? Cukup jelas, ya? Untuk saya cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Oke. Kalau begitu Bapak absen dulu, ya. Bapak belum kenal kalian juga, ya, belum pernah on cam, ya. Ini kalian angkatan baru, kan? Iya, Pak. Bapak angkatan 2020. Masing-masing udah saling kenal belum? Secara daring, Pak. Hah? Secara daring saja. Secara daring aja, ya. Kalian kelasnya sama-sama terus atau beda-beda? Sudah Untuk 2 semester. Makanya sama, Pak. Oh, dibikin sama terus, ya? Untuk tahun pertama, Pak. Tahun pertama, ya. Tahun kedua nanti pindah, beda kelas. Nyusun KRS sendiri, Pak. Oh, nyusun karya sendiri, ya. Oke. Kita ada 37 orang. Oke, yang Bapak panggil bisa on cam, ya. Halo? Baik, Pak. Yang Bapak panggil bisa on cam supaya Bapak kenal. Revi Valka. Revi Ya, Pak, Valka. hadir, Pak. Bisa on cam? Oke, Revi, ya. Iya, Pak. Revi Valka. Oke, kemudian Asifa. Hadir, Pak. Oke, Asifa. Kemudian Aditya Firmansyah. Hadir, Pak.
Oke, Aditya. Kemudian Rolas Bintaro. Hadir, Pak. Lahirnya di Bintaro. Enggak, Pak. Tuh, namanya Bintaro ya. Rolas Bintaro, Huta Gaul. Rizky Ramadan. Hadir, Pak. Oke, John Rizky. Sebentar, Pak. Di saya ini sudah ditun on, Pak. Oke, Rizky Ramadan. Yang Sofyan Mustafa. Hadir, Pak. Oke, Sofyan. Dandi Wahyudin. Saya, Pak. Oke, Dandi ya. Oke, kemudian Immanuela. Saya hadir, Pak. Oke, Immanuela.